Kristus, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang gembala yang baik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Berikan kami ketenangan, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti tentang firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Gembala yang Baik. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Murid Kristus, apakah kamu tahu apa artinya gembala? Gembala adalah orang yang pekerjaannya mengembalakan kawanan domba. Tentu kalian pernah mendengar tentang Raja Daud yang pernah dicatat di dalam Perjanjian Lama. Sebelum dia menjadi seorang raja, pekerjaan Daud adalah mengembalakan domba milik ayahnya. Setiap hari ia memastikan keselamatan domba-dombanya, yaitu melindungi mereka dari segala binatang jahat. Melindungi mereka dari segala binatang buas. Ada serigala atau beruang yang berniat memangsa dombanya. Daud menulis sebuah Mazmur nomornya yang ke-23 berbicara tentang gembala yang baik. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Gembala yang mengenal domba-dombanya itu menurut namanya. Dan domba-domba itu mengenal, mengikuti suara dia sebagai gembalanya. Anak-anakku, bila ada domba yang terhilang karena salah jalan atau karena tersesat, gembala itu akan mencari hingga menemukannya. Yesus adalah gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan kasihnya, ia rela memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib, agar kita manusia yang berdosa ini dapat diselamatkan. Murid Kristus, engkau dan saya adalah domba-domba itu. Sebagai gembala yang baik, kebaikan Tuhan kita tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi apapun. Bukan karena aku baik, maka Tuhan itu baik. Bukan karena engkau baik, maka Tuhan juga baik kepadamu. Ketika keadaan kita tidak baik, kehidupan keluarga kita menjadi sukar, atau ketika kita berada di dalam masa yang sukar, kita berada di dalam tekanan dan penderitaan, kebaikan Gembala Agung itu tidak berubah sedikit pun. Kita tidak membutuhkan gembala yang lain. Karena Yesus adalah gembala yang sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Nya, penyertaannya, dan pemeliharaannya senantiasa sampai kepada sepanjang masa hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Aku mau mengenal suara gembalaku, dan aku mau selalu percaya kepadanya. Bukan karena kata guruku atau kata orang lain, tetapi aku rindu memiliki pengalaman bersama dengan Yesusku, gembalaku yang baik. Ketika aku lemah, aku dapat merasakan tangannya menjamahku. Ketika aku merasa tidak berdaya, aku yakin Dia akan datang untuk menolongku. Ketika aku merasa lelah dan putus asa, Dia ada untuk menghibur dan menguatkan aku. Murid Kristus, apakah engkau mau hidup bersama-sama dengan Yesus yang selalu membimbing hidupmu? Apakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada Dia, Sang Gembala Agung itu? Mari kita renungkan bersama.
Sudahkah kamu mempercayai Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupanmu? Dalam keadaan bagaimanakah kamu membutuhkan Yesus? Tuhan menolongmu dan Tuhan menolongku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami, betapa kami memiliki Tuhan Sang Gembala yang baik. Gembala yang selalu memimpin hidup kami, gembala yang selalu menuntun langkah demi langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau Engkau menjadi gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.